Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anakku sekalian. Senang sekali pada saat ini Bapak bisa membersamai kalian dalam kegiatan LDKS ya. Pada kesempatan ini Bapak diberikan amanat oleh panitia LDKS untuk menyampaikan materi tentang motivasi berorganisasi. Yang pertama, Bapak akan mengajak kalian untuk bersama-sama berkenalan dengan apa itu motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah suatu dorongan yang merangsang atau menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu atau kegiatan sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi itu adalah motivasi. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang ada dalam diri kita yang mendorong dan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu dari mana motivasi itu berasal? Kalau secara sumber motivasi itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama yaitu motivasi internal. Apa motivasi internal itu? Yaitu motivasi yang datang dari dalam diri kita ya. Yang datang dari dalam diri kita berdasarkan pertimbangan perasaan dan juga pemikiran kita tanpa adanya pengaruh ya, atau dorongan dari luar. Jadi betul-betul motivasinya datang dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini adalah motivasi yang datang dari luar ya, atau datang dari lingkungan sekitar kita. Mungkin bisa keluarga, orang tua, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin orang-orang yang kita kenal. Contohnya misalkan ketika kalian memutuskan untuk mengikuti organisasi yang OSIS ini, mungkin saja itu karena pengaruh dari luar ya. Mungkin kalian dianjurkan oleh orang tua, mungkin ada ajakan dari teman atau dari kakak kelas, atau ada rekomendasi dari guru-guru kalian. Itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal ya. Jadi secara sumber ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Selanjutnya, apa fungsi motivasi ada dalam diri kita ya? Terdapat tiga fungsi motivasi ya. Tiga fungsi motivasi. Yang pertama, fungsi motivasi adalah mendorong kita untuk berbuat ya, serta sebagai penggerak. Di fungsi yang pertama, motivasi itu adalah sebagai pendorong dan penggerak kita untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian fungsi yang keduanya adalah menentukan arah perbuatan. Setelah tadi didorong untuk bergerak dan berbuat sesuatu, maka motivasi juga bisa mengarahkan pergerakan atau tindakan tersebut untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki ya. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiganya adalah untuk menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan kita lakukan agar tindakan dan pergerakan kita itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Jadi fungsinya ada tiga. Yang pertama yaitu pendorong atau penggerak, yang keduanya adalah penentu arah, dan yang ketiganya adalah sebagai penyeleksi tindakan-tindakan yang akan kita pilih untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Oke, itu sekilas perkenalan kita dengan motivasi. Selanjutnya, Bapak juga akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan organisasi ya. Apa sih organisasi itu ya? Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ya ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi sekelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi di dalamnya itu ada kerjasama antar pribadi yang diadakan memang untuk tujuan ya, untuk mencapai tujuan bersama tadi ya. Jadi harus ada aktivitas kerjasama di dalamnya dan harus ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan bersama. Jadi kalau hanya sekedar ngumpul tanpa adanya aktivitas kerjasama, tanpa ada tujuan yang jelas, itu bukan termasuk organisasi ya. Itu hanya kerumunan mungkin ya. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya dalam organisasi ya, dalam organisasi itu nanti masing-masing orang akan diberi peran tertentu ya.
dalam suatu sistem dan pembagian kerja. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk OSIS, kalian akan diberi peran masing-masing ya, yang dituangkan dalam sebuah sistem pembagian kerja yang biasanya berbentuk tugas-tugas atau job desk ya. Jadi nanti kalian punya job desknya masing-masing yang akan diturunkan dari program kerja yang telah disepakati bersama dalam OSIS tersebut ya. Jadi masing-masing dari kalian setelah nanti masuk OSIS akan memiliki perannya masing-masing ya, memiliki perannya masing-masing yang sudah ditetapkan atau sudah disetujui sebelumnya. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya setelah kita tadi berkenalan dengan apa itu motivasi dan apa itu organisasi. Jadi apa motivasi organisasi itu ya? Motivasi organisasi adalah sesuatu yang mendorong atau menggerakkan setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan ya. Karena motivasi itu tadi dorongan ya, maka dorongan di sini adalah dorongan pada setiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya ya. Tingkat upaya di sini maksudnya usaha yang tinggi untuk tujuan organisasi. Jadi ada kemauan yang tinggi ya, usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama-sama ya. Kemudian apa sih pentingnya motivasi dalam organisasi ini ya? Motivasi dalam organisasi penting untuk mengarahkan atau menggerakkan individu dalam organisasi untuk mau bekerja ya, untuk mau bekerja mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan ya. Kemudian selanjutnya menjadikan individu dalam organisasi bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama ya. Dan yang ketiganya yaitu membangkitkan dorongan dan upaya dalam diri anggota untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi ada tiga pentingnya motivasi dalam organisasi. Yang satu tadi sebagai penggerak, kemudian yang keduanya yaitu sebagai penyemangat ya untuk menjalankan pekerjaan tadi atau pergerakan tadi. Dan yang terakhir yaitu membangkitkan dorongan untuk siap ya menghadapi segala tantangan dan hambatan. Karena dalam organisasi itu kan tidak mungkin hanya lurus saja tanpa ada tantangan dan hambatan. Pasti ada tantangan dan hambatan yang mungkin datang dari dalam organisasi itu sendiri atau mungkin juga datang dari luar. Nah ini kalian harus sudah siap. Diharapkan dengan adanya motivasi organisasi dalam diri kalian, kalian sudah siap menghadapi itu semua. Oke anak-anak sekalian ya, selanjutnya ketika kita berbicara tentang organisasi, tentang motivasi ya, motivasi berorganisasi, atau ketika kita berbicara tentang motivasi maka kita berbicara tentang tujuan yang hendak dicapai ya. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari pergerakan atau tindakan yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang ada dalam diri kita yang harus kita penuhi ya. Bapak akan mengajak kalian berkenalan dengan hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ya. Beliau menyebutkan bahwa ada 5 kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi ya. Jadi tujuan dari menunjukkan motivasi itu sendiri salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini ya, kebutuhan-kebutuhan dalam diri kita. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar anak-anak ya, paling dasar pada setiap orang, yaitu kebutuhan seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum ya, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan untuk beristirahat. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus segera terpenuhi ya, agar kebutuhan fisiologis kita terpenuhi. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman di sini tidak hanya menyangkut keamanan secara fisik ya, tapi juga keamanan secara mental atau psikologis. Kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, ancaman, penyakit, atau perlakuan yang tidak adil yang menimpa badan kita. Itu adalah kebutuhan akan rasa aman.
Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, ya, yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, ya, rasa memiliki atau dimiliki, ya, kebutuhan akan kerjasama dengan orang lain, rasa kesetiakawanan, dan kebutuhan untuk berkelompok atau berorganisasi. Jadi kita sebagai makhluk sosial, ya tentunya kita membutuhkan orang lain, ya, dalam ini untuk mewujudkan memenuhi dari kebutuhan cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, ya, yaitu lahirnya motivasi dan dorongan dalam diri manusia karena selalu mengharapkan pengakuan dari orang lain. Jadi ini kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, ya. Keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi atau pengakuan atas prestasi tersebut. Nah, itu juga termasuk salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi, ya, yang perlu dipenuhi yang ada dalam diri seseorang. Kemudian masuk kepada kebutuhan terakhir, kebutuhan yang paling puncak, ya. Abraham Maslow menyebut kebutuhan paling puncak pada diri manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, inilah kebutuhan yang mungkin nanti bisa diwujudkan ketika kalian bergabung menjadi pengurus OSIS, ya. Apa kebutuhan akan aktualisasi diri ini? Yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan diri kita kepada orang lain, ya. Kemudian kebutuhan untuk mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi, ya, atau bakat yang kita miliki, ya. Ini adalah kebutuhan yang paling puncak, ya, dalam diri manusia, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Oke, anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak mengajak kalian untuk berkenalan dengan motivasi, ya, apa itu motivasi, apa itu organisasi, kemudian juga kita sudah bersama-sama berkenalan dengan hierarki kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Tentu pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak sekalian, ya, adalah mengapa sih kita harus ikut organisasi? Kenapa sih kita harus ikutan OSIS, ya? Ketika kita akan menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus tahu dulu, ya, apa sih manfaat organisasi, apa sih manfaat kita mengikuti OSIS. Apakah akan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan kita mengikuti OSIS? Nah, kalau kita sudah mengetahui itu semua, tentunya akan menambah motivasi kita untuk berorganisasi, ya. Tahu dulu manfaatnya. Ya, pengetahuan kita akan manfaat ini bisa mendorong kita, menjadikan motivasi dalam diri kita untuk bersemangat mengikuti keorganisasian, dalam hal ini adalah OSIS. Ada banyak sekali manfaat organisasi, ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika nanti kalian sudah bergabung menjadi pengurus OSIS. Apa-apa saja manfaat tersebut? Manfaat yang pertama adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Tentunya ketika kalian menjadi pengurus OSIS akan banyak sekali pengetahuan baru, wawasan baru yang akan kalian pelajari, yang akan kalian kuasai, ya. Karena dalam organisasi tersebut akan ada kegiatan untuk merencanakan sesuatu, kemudian mengeksekusi rencana tersebut, membuat laporan, membuat surat, dan banyak lagi skill-skill atau kemampuan atau pengetahuan lain yang mungkin belum kalian dapati sebelumnya, bisa kalian kuasai dengan kalian mengikuti keorganisasian OSIS ini. Akan banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi bekal kelak ketika kalian sudah menjadi dewasa. Kemudian manfaat yang kedua adalah memperluas pergaulan, ya, memperluas koneksi kita, ya, link kita, ya. Ini menjadi sesuatu yang penting karena salah satu kunci kesuksesan seseorang adalah sejauh mana dia mengenal orang lain dan sejauh mana dia dikenal oleh orang lain, ya. Dan juga mungkin saja ada banyak kebaikan yang Tuhan titipkan, kebaikan untuk kita yang Tuhan titipkan kepada orang lain, ya. Dan kebaikan tersebut bisa kita dapatkan dengan cara kita bergaul dengan orang lain. Semakin banyak orang yang kita kenal, maka kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan dari orang tersebut juga semakin besar. Nah, dengan ikutan organisasi, nanti kalian akan kenal dengan banyak orang. Tidak hanya kenal
hanya lingkup kelas saja ya. Kalian akan kenal dengan anggota-anggota OSIS dari kelas lain, akan kenal juga dengan senior-senior kalian, kakak-kakak kelas kalian, pembimbing-pembimbing kalian di OSIS. Jadi ini akan betul-betul menambah atau memperluas pergaulan kalian ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan public speaking, ya, kemampuan untuk berbicara di depan orang lain ya. Kemampuan berbicara di depan orang banyak ya. Nah, kemampuan ini tentunya akan terasa ketika kalian mengikuti atau bergabung dengan kepengurusan OSIS, karena nanti dimulai dari keberanian kalian untuk mengemukakan pendapat di depan orang lain ya, kebiasaan kalian untuk mendiskusikan sesuatu atau memusyawarahkan sesuatu. Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut akan mengasah kemampuan berkomunikasi kalian, di mana kemampuan berkomunikasi ini akan menjadi bekal yang penting untuk kesuksesan kalian di masa yang akan datang ya. Itu adalah manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang keempat adalah melatih jiwa kepemimpinan atau leadership ya. Dengan kalian mengikuti OSIS, mengikuti organisasi, tidak hanya kemampuan memimpin diri sendiri saja, tapi kalian juga akan terbiasa untuk mengorganisir orang lain, mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain ya. Itu adalah kemampuan-kemampuan leadership yang nantinya sangat dibutuhkan ya di masa depan ketika kalian akan meniti kesuksesan. Kemampuan leadership ini akan betul-betul terasa ketika kalian mengikuti OSIS. Kemudian manfaat yang kelima yaitu membentuk kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi dengan mengikuti keorganisasian OSIS ya, emosi kalian akan semakin matang, kalian akan lebih mampu ya untuk mengendalikan emosi kalian, mengatur emosi kalian, belajar mengekspresikan emosi kalian dengan cara yang baik ya. Kenapa kecerdasan emosi ini bisa dilatih ketika kita mengikuti organisasi? Karena ketika kita masuk pada sebuah organisasi, maka kita akan dipertemukan dengan banyak orang ya, banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda ya. Tentunya keadaan ini akan memaksa kita atau mendorong kita untuk bisa memperlakukan karakter-karakter yang berbeda itu dengan cara yang tepat. Nah, kebiasaan inilah yang kemudian akan membentuk kecerdasan emosi yang akan membuat emosi kalian semakin matang ya. Bisa betul-betul mengontrol emosi, bisa mengekspresikan emosi secara tepat ya, tepat secara waktu dan lain sebagainya. Jadi manfaat organisasi salah satunya adalah membentuk kecerdasan emosi. Kemudian yang keenam ya, salah satu manfaat organisasi adalah belajar manajemen waktu. Apa manajemen waktu? Membagi waktu ya. Otomatis dengan kalian mengikuti OSIS, aktivitas kalian akan semakin bertambah. Tidak hanya fokus pada pelajaran akademik saja, ya, kalian akan semakin banyak kegiatan tambahan, ya, yaitu kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan program kerja OSIS. Nah, keadaan ini akan menuntut kalian untuk berusaha membagi waktu, ya, untuk bisa membagi waktu dengan baik. Dan kemampuan membagi waktu ini akan menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan masa depan kalian ya. Ketika kita bisa membagi waktu, maka kalian juga akan semakin menghargai waktu ya. Semakin mengefektifkan waktu, tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia. Kemampuan itu akan menjadi bekal yang penting untuk masa depan kalian. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang terakhir, manfaat dari organisasi adalah belajar mengatur keuangan ya. Kenapa ketika kita mengikuti organisasi kita belajar mengatur keuangan? Karena dalam aktivitas organisasi ada beberapa kegiatan atau program kerja yang mungkin di dalamnya akan menggunakan anggaran keuangan. Nah, di situ kita diajarkan untuk membagi ya, untuk mengatur keuangan tersebut, memanage keuangan tersebut agar terpos dengan baik, sehingga keuangan yang tersedia itu bisa digunakan seefektif mungkin ya. Kemampuan untuk mengatur uang ini sangat penting ya. Sangat penting sekali untuk masa depan kalian ya. Kalian akan terhindar dari perilaku boros dan menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya ya. Jadi dengan kemampuan mengatur keuangan ini
diharapkan kalian bisa melewati masa depan kalian dengan lebih lancar ya. Oke, anak-anakku sekalian, itulah materi yang bisa Bapak jelaskan atau bisa Bapak sampaikan pada kalian. Mudah-mudahan dengan materi motivasi berorganisasi ini akan semakin menambah semangat kalian untuk berorganisasi ya, dan selalu mempertahankan semangat kalian untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi ini bersama-sama. Dan mudah-mudahan dengan semangat yang kalian miliki, dengan semangat yang sudah tumbuh dalam diri kalian, kalian bisa lebih meningkatkan kualitas organisasi OSIS ini menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih banyak perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.